malam, teman-teman sekalian, Rukun Agnes yang saya cintai, dan juga bagi yang ikut dalam live pada doa Rukun Agnes malam ini. Malam ini kita mau merenungkan sabda Tuhan, sabda yang begitu indah, dari bacaan pertama dengan bacaan kedua. Terus terang, bacaan hari ini juga sangat memusingkan, tapi marilah kita meminta rahmat Tuhan agar Tuhan bisa membuka pikiran kita sehingga kita bisa mendengarkan dan juga meresapi, bahkan kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini juga saudara kami Hans Sondag ingin berbagi syukur kepada kita melalui doa-doa yang akan nanti kita sama-sama lantunkan. Untuk itu, marilah kita membuka pertemuan kita dengan tanda kehadiran Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka dengan satu lagu pembukaan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang-orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakanlah saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sebelum kita masuk dalam bacaan, wajiblah kita mengakui, seperti tadi kita sudah mengakui dosa-dosa kita. Untuk apa? Agar kita layak dan sepantasnya mendengarkan sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan malam ini kita renungkan dan kita mau wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika bangsa Israel dalam perjalanannya sampai di Gurun Paran, bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku,
hendaknya kau kuutus seorang dari antara pemimpin mereka. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah para pengintai itu setelah menjelajahi seluruh negeri itu. Mereka langsung menghadap Musa dan Harun serta segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka melapor kepada keduanya dan kepada segenap umat dan memperlihatkan hasil negeri itu. Mereka bercerita, kami sudah masuk ke negeri Kanaan yang harus kami selidiki itu. Memang benar negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu serta sangat besar. Juga keturunan Anak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, sedangkan orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ia berkata, biar kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab pasti kita akan mengalahkannya. Tetapi para pengintai lainnya membantah, tidak, kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu, katanya. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana raksasa-raksasa, orang Enak, keturunan para raksasa, sehingga kami sendiri merasa seperti belakang saja di hadapan mereka, dan mereka pun menganggap kami demikian. Lalu segenap umat itu berteriak-teriak dan menangis semalam-malaman. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun, masih berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut terhadapku? Segala gerutu orang Israel telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, aku akan mempermalukan kalian sesuai dengan kata-katamu sendiri. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berserakan, yakni semua orang di antaramu yang sudah terdaftar, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kalian telah bersungut-sungut terhadapku. Sungguh, kalian tidak akan masuk ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepadamu, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kalian telah mengintai negeri itu selama 40 hari. Sesuai dengan jumlah itu, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kalian harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kalian tahu bagaimana rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya, aku akan melakukan semuanya itu terhadap segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini, mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
3. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 15, ayat 21 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam kasih Yesus Kristus, hari ini kita mendapatkan dua bacaan. Bacaan yang pertama tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana Musa berhadapan dengan orang Israel. Seperti kita ketahui, orang Israel 40 tahun berkeliling-keliling untuk sampai ke tanah perjanjian. Dan hasilnya tidak ada yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu, termasuk Musa dan Harun. Yang masuk ke dalam tanah perjanjian itu hanyalah Kaleb dan Yosua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingin saya sampaikan bahwa bacaan hari ini cukup memusingkan saya. Kenapa demikian? Yaitu untuk menyatukan antara bacaan pertama dengan Injil. Sehingga sampai tadi saya coba untuk merenungkan bagaimana menghubungkan kedua bacaan ini. Ternyata sangat menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Apa yang Tuhan ingin berbicara dengan kita, memberikan kepada kita suatu gambaran yang sangat-sangat indah. Pertama, dari bacaan pertama tadi, kita bisa merenungkan kenapa Tuhan begitu tega membuat orang Israel itu keliling berlama-lama dan akhirnya masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Bahkan tokoh utama dari perjanjian itu tidak ikut masuk.
Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya merangkumkan kenapa hal ini terjadi, karena mereka tidak layak. Kalau mari kita telaah Injil hari ini. Di dalam Injil hari ini, kita mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita menelusuri bacaan ini, kita akan merasakan bahwa Yesus kok tega ya. Seorang wanita disamakan dengan anjing. Tapi kalau kita lebih masuk ke dalam, kita bisa melihat bukan ini yang inti bacaannya, tetapi inti bacaannya yaitu mengenai iman. Bagaimana iman seorang mama yang melihat penderitaan anaknya. Anaknya kerasukan setan. Dan dia tahu benar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Walaupun dia orang Kanaan, atau di dalam bacaan yang paralel dengan Injil Matius ini, yaitu Injil Markus bab 7, dikatakan bahwa wanita ini dari suku Sero-Fenesia. Kalau kita memperhatikan letak daripada perjalanan Yesus kali ini sangatlah jauh, yaitu dia berada di daerah Tirus dan Sidon. Nah, bisa kita lihat nanti di peta ya. Itu perjalanan yang sangat jauh dari tempatnya Yesus. Dan di situ bermacam-macam orang. Bahkan mayoritas orang di situ adalah orang yang tidak percaya Allah. Sehingga Yesus ingin memberikan suatu gambaran kepada kita semua bahwa Yesus melihat bukan orangnya, tetapi imannya. Bagaimana iman seorang perempuan Kanaan ini yang mengatakan bahwa walaupun remah-remah, pasti anakku bisa sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita coba menelaah beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh Yesus beberapa bacaan yang lalu, yaitu wanita, kita melihat wanita yang menderita perdarahan. Apa yang dilakukan oleh wanita itu? Dan notabene dia bukan orang Israel. Wanita itu pertama ada imannya. Hanya kupegang jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Ini perkataan wanita itu. Apa yang dia buat? Yaitu bertindak memegang jumbai Yesus. Dan mujizat terjadi. Kemudian kita melihat lagi bukan orang dekat Yesus, yaitu perwira Romawi yang anaknya sakit. Bahkan pada saat dia bercakap-cakap dengan Yesus, anaknya sudah meninggal. Apa yang dilakukan? Dia berkata, dia mempunyai iman yang kuat sehingga dia datang kepada Yesus. Padahal Yesus itu kan Padahal pemerintah pada saat itu bermusuhan dengan Yesus. Bukan Yesus yang bermusuhan dengan pemerintah, tapi pemerintah yang bermusuhan dengan Yesus. Karena pemerintah
tidak mau Yesus itu menjadi raja pada saat itu. Nah, prajurit atau perwira ini datang menghadap ke Yesus. Dia melanggar perintah bosnya. Dia datang kepada Yesus, dia sujud menyembah. Kemudian dia berkata, Yesus adalah otoritas. Yesus kalau berkata sembuh, maka anaknya pasti sembuh. Sama dibandingkan dengan dirinya, komandan yang berkata kepada prajurit, dan prajurit itu pasti akan menurut. Demikianlah. Nah, kita kembali kepada ibu Kanaan ini. Ibu Kanaan ini mempunyai iman. Dia percaya bahwa Yesus pasti menyembuhkan anaknya. Kemudian dia mempunyai perkataan sampai 3 kali loh Yesus menolak dia. Dia tetap selalu mau mencoba agar supaya luluh hatinya Yesus dan menyembuhkan anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mengambil tindakan, yaitu sujud menyembah, merendahkan dirinya. Dan yang keempat, yaitu dia menanggalkan dirinya. Dia melakukan sesuai dengan apa yang Yesus katakan, yaitu menyangkal dirinya. Dia mengatakan, biarlah hanya remah-remah saja yang diberikan dan pasti anaknya sembuh. Dan apa yang Yesus katakan kepada dia? Ibu, imanmu menyelamatkanmu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalimat yang begitu indah yang Yesus katakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hari ini kita bisa melihat sosok Kaleb pada bacaan pertama. Bagaimana Kaleb menguatkan iman orang Israel bahwa kalau Tuhan berkata bahwa tanah itu adalah untuk kita, maka kita harus berperang untuk mendapatkan tanah itu. Tetapi begitu banyak orang yang menolak perkataan Kaleb. Mereka takut, mereka pengecut, dan semuanya lari. Akhirnya Tuhan berkata bahwa hanya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke tempat perjanjian. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari malam ini kita menyadari bahwa kita ini adalah Kaleb dan Yosua. Kita ini adalah wanita perempuan Kanaan, ibu Kanaan yang merasakan bahwa Yesus itu pasti menyelamatkan kita. Apalagi dalam masa pandemi ini, kita dikuatkan dengan percaya, beriman bahwa Yesus akan menyelesaikan semuanya. Tinggal kita harus berjuang untuk melakukan protokol kesehatan. Kita harus berjuang untuk meninggalkan ketidakpercayaan bahwa Tuhan menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan menegur kita dengan 2 ayat tadi. Dua bacaan tadi, bacaan yang begitu menguatkan kita. Bagaimana kita lihat bahwa Kaleb bisa menembus masuk ke dalam tanah perjanjian, dan bagaimana ibu Kanaan bisa menjadi orang yang Tuhan selamatkan. Demikian juga kita. Amin. Siapapun yang datang dengan rendah hati tidak akan ditolak Tuhan. Dari Mika 6 ayat 8. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih,
marilah kita meneguhkan iman kita bahwa kita harus mempunyai landasan yang kuat untuk mengarungi kehidupan kita ke depan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk di dalam doa umat. Ya Bapa yang baik, malam ini kami berdoa bersama keluarga Bapak Hans. Kami berharap dan sangat menginginkan agar Engkau menyertai keluarga ini. Bapak Hans Sondag telah mensyukuri apa yang telah Engkau berikan kepadanya selama tahun-tahun ini. Dia juga mau berdoa untuk anaknya, Dendi, yang sekarang berulang tahun. Bapa, berkatilah mereka. Berkatilah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Karena hanya inilah yang bisa kami serahkan kepadamu, yaitu keselamatan keluarga Bapak Hans dan juga anak kami, Dandi, yang sedang merantau. Kami percaya Bapa, Engkau selalu melindungi dia, Engkau memberikan yang terbaik baginya, terutama di saat-saat ia mengalami masa-masa sulit sekarang ini. Bapa, bantulah dia, berkatilah dia, karena dia adalah anak-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk Mama Since Yusran, mama saya yang berulang tahun tanggal 5 nanti. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan ia satu hari lagi di dalam ulang tahunnya ini. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam ulang tahunnya ini yang ke-80, Engkau memberikan ia kekuatan dan juga penyertaan kepada kami semua. Bapa, bantulah, bimbinglah, kuatkanlah, jauhkanlah dari segala pencobaan, sehingga Mama Since Yusran bisa menjalani kehidupan di hari-hari tuanya dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja kami, untuk negara kami, dan juga untuk dunia ini yang sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Bapa, kiranya Engkau mau untuk menghilangkan bencana di dalam dunia ini, sehingga kehidupan bisa kembali normal dan bisa kembali orang beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, bantulah juga agar kami semua bisa terhindar dari malapetaka itu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa, kami berdoa khusus untuk Rukun Agnes kami. Terima kasih Bapa, walaupun di masa-masa sulit ini kami masih tetap bisa berdoa bersama melalui YouTube, melalui live streaming ini. Semoga apa yang telah direncanakan, apa yang telah
diusahakan oleh ketua rukun bisa Engkau berkati menjadi rencanamu, karena rencanamu pasti baik bagi kami semuanya. Marilah kita mohon doa kami ya Tuhan. Bapa, tak lupa juga kami mau mensyukuri ya Bapa atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau telah begitu baik sehingga kami malam ini masih bisa ketemu melalui live streaming ini, walaupun tidak sehangat pertemuan langsung, tapi kami percaya Bapa, Engkau memberkatinya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk ini semuanya, kami berseru padamu. Bimbinglah kami agar kami bisa dapat eksis di masa-masa sulit ini. Marilah kita mohon. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Rukun Agnes dan juga teman-teman yang ikut di dalam doa umat ini, kami bersyukur karena semua ini bisa terlaksana dengan baik, karena kami percaya ini semua campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa yang memberikan kepada kita kedekatan kita dengan Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita masuk dalam doa penutup. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun kami dari awal doa pertemuan kami sampai dengan akhirnya. Kami telah sampai ke doa penutup. Bapa, bimbinglah teman-teman semuanya agar Rukun Agnes ini bisa tetap solid, bisa tetap bersama-sama memuliakan namamu di masa-masa akan datang. Kami berdoa juga ya Bapa untuk anak kami, Dendi, yang sedang merantau ke negeri orang. Semoga ia dapat membawa dirinya dan juga menjadi pengikut Kristus yang takut akan Dikau. Semoga dalam ulang tahunnya dia dapat selalu memuliakan namamu, dan kami berdoa juga untuk keluarganya yang tadi, Bapak Hans Sondag, dan juga semua umat di Rukun Agnes ini. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu di dalam doa kami malam ini. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami bacakan bisa sesuai dengan kehendak-Mu, karena kehendak-Mu pasti baik bagi kami. Semua ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, persekutuan Roh Kudus beserta kita selalu sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita tutup dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan lagu penutup.